Agustus sejak dikeluarkannya surat dari Sekretaris Jenderal tersebut itu merupakan momentum di mana terbentuknya Jagat Saksana ini juga ya Pak. Iya. Terkait dengan pakaiannya juga ya. Pakaian. Karena saya lihat Komisioner atau sekretaris itu ada perjalanan dinas ya. Mereka wajib harus diikut sertakan mendampingi para pimpinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih. Ketemu lagi dengan saya Sherly Trisna Ilyas, host di RPP Podcast, Mendidik dan Mencerdaskan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di episode yang ke-22. Yeay! Beri tepuk tangan dong. Terima kasih. Nah, teman pemilih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Silahkan di komen dan semua episode sebelum-sebelumnya harus dinonton karena itu merupakan pengetahuan kepemiluan yang baik buat menjadikan kita menjadi pemilih yang cerdas. Nah, teman pemilih, seperti kita ketahui bahwa sekarang adalah saatnya tahapan sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan tentunya di setiap kantor KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu sedang padat-padatnya aktivitas. Banyak tamu yang berdatangan baik dari penyelenggara pemilu yang lain maupun dari peserta pemilu maupun masyarakat yang antusias yang mungkin ingin mengetahui terkait dengan tahapan apa saja yang sedang dilaksanakan di kantor KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, terkait dengan hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap satker, satuan kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, terbentuklah yang namanya Jagat Saksana. Apa itu Jagat Saksana? Nah, bersama kita setelah hadir Jagat Saksana dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan kita akan bertanya-tanya tugas dan fungsi mereka dalam hal pengamanan tentunya dalam tahapan pemilu di 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Ya, Alhamdulillah baik. Nah, pertama kita kenalan dulu dong dengan Pak siapa? Pak Erwin. Pak Erwin. Ya. Nah, dengan Ibu siapa? Ibu Jane. Dengan Ibu Jane. Ya. Nah, mereka berdua adalah Jagat Saksana di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mungkin teman pemilih ada yang bertanya, Jagat Saksana itu apa sih Jagat Saksana itu? Nah, mungkin Ibu Jane bisa menjelaskan sedikit terkait dengan Jagat Saksana. Baik, terima kasih Bu Sherly. Yang saya ketahui tentang Jagat Saksana, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pelindung atau pemimpin dunia, yang dimaknai dengan setiap pengamanan itu melindungi calon pemimpin bangsa dan negara melalui pemilihan yang demokratis, profesional, dan integritas. Mantap. Jadi Jagat Saksana ini melindungi, melindungi dan menjaga ketertiban yang tentunya segala hal yang terjadi, tahapan yang terjadi tentunya dilindungi oleh Jagat Saksana, khususnya di lingkup setiap satker, begitu ya Bu Jen? Ya? Iya. Nah, Pak Erwin, Jagat Saksana ini dibentuk sejak kapan? Terbentuknya Jagat Saksana ini sejak tahun 2021 tanggal 26 Agustus. Nah, bertepatan dengan dikeluarkannya surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 979 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 888 tentang pakaian dinas dan kelengkapan atribut pejabat pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan, kehumasan, dan keprotokoleran di lingkungan Sekretariat KPU RI, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Demikian. Jadi sejak tanggal 26 Agustus, sejak dikeluarkannya surat dari Sekretaris Jenderal tersebut, itu merupakan momentum di mana terbentuknya Jagat Saksana ini juga ya Pak. Iya. Terkait dengan pakaiannya juga ya. Pakaian. Karena saya lihat di sini sudah lengkap dengan beberapa atribut. Mungkin bisa dijelaskan terkait atribut-atribut yang tertempel di baju Pak Erwin ini.
Untuk atribut di sebelah kanan saya ini termasuk lambang dari Jagat Saksana itu sendiri yang mempunyai arti. Untuk Jagat Saksana itu pita melambangkan pengamanan. Ada gambar pita ya Pak ya, ada gambar pita. Melambangkan pengamanan dalam KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani dengan tetap menjaga integritas dalam berpikir dan bertindak. Itu lambang apa lagi? Ada kemudian ada lambang pentungan. Pentungan ini melambangkan setiap anggota pengamanan dalam KPU memiliki kemampuan dan keterampilan serta kesiapsiagaan disiplin dalam melaksanakan tugas pengamanan dalam lingkungan KPU, provinsi, kabupaten, kota. Jadi setiap Pamdal Jagat Saksana punya pentungan ya? Ya, harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi menjelang pemilihan umum ini. Nah, dalam KPU tegak lurus ke atas berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan tahun 1945 peraturan perundang-undangan. Demikian. Kalau lambang yang ini di dada kanan? Ini lambang yang memang harus didapat melalui pendidikan. Artinya karena Ibu Jen kayaknya belum ada, jadi belum ikut pendidikan. Iya, mereka harus melalui namanya pendidikan dasar Gada Pratama yang dilaksanakan itu di Bogor alias di SPN Lido. Berapa lama pendidikan? Itu sekitar 21 hari. 21 hari, hampir sebulan ya? Hampir sebulan. Nah, di sana di pelatihannya apa aja yang dilaksanakan? Jadi tidak seperti satpam lain atau security. Itu mereka lebih ke dalam lagi untuk pengamanannya itu. Dan bukan cuma untuk mengamankan kantor. Jadi dia mengamankan para pimpinan. Apakah nantinya sudah diajarkan bagaimana cara mengawal pimpinan, nantinya apakah yang dari KPU RI yang datang, itu kita harus menjaga mereka. Demikian. Oke. Nah, kalau tanda yang ini apa maknanya? Yang iya itu. Nah, ini dari tanda kepangkatan. Jadi setiap itu dihitung per tahunnya. Jadi setiap anggota itu apabila sudah melalui pendidikan dasar, dia 1 tahun. Setelah lihat dari 1 tahun dan memasuki 2 tahun itu naik lagi. Setiap tahunnya itu naik 1 tingkat lagi, 1 pangkat lagi. Demikian. Jadi tiap 1 tahun satu ya. Di luar ya. Pangkatan. Jadi di situ kalau PNS-nya sendiri itu dia langsung 1 balak. Demikian. Oh, jadi ini tenaga PPNPN. Ya, PPNPN. Demikian. Terus terkait dengan selain pengamanan, tupoksi lain Jagat Saksana ini apa Pak? Di sini tupoksinya itu, jadi dia melayani bukan cuma pimpinan yang ada yang di ini. Jadi setiap pimpinan yang ada di kantor, entah itu komisioner atau sekretariat, mereka harus melayani. Apa perintah dari pimpinan itu kita harus laksanakan. Jadi demikian. Kalau mau tugas kemana juga harus didampingi. Apabila pimpinan, komisioner atau sekretaris itu ada perjalanan dinas ya, mereka wajib harus diikut sertakan, mendampingi para pimpinan tersebut. Terkait dengan jam kerja dari Jagat Saksana ini bagaimana? Kebetulan, dan pembagian tugas untuk di Satker KPU Provinsi Sulteng khususnya. Ini yang baru untuk provinsi itu ada 10 personilnya. Untuk kabupaten kota 3. Oh, jadi kalau KPU provinsi, setiap provinsi ada 10 orang? Iya, 10 orang. Jadi itu dasarnya jadi dibagi sampai jadi 3 tim. Karena ada wanita 1, itu di Bu Jenny yang wanita. Jadi dia kerjanya itu dari Senin sampai Jumat saja, sampai jam 5 sore. Kalau yang laki-laki ini kan dibagi jadi 9, jadi saya bagi 3. Itu 24 jam. 24 jam. Demikian. Tapi selama ini alhamdulillah aman-aman ya, setiap kegiatan terlaksana dengan aman. Ya, alhamdulillah. Itu setiap kegiatan artinya wajib dong setiap Jagat Saksana masuk di dalam kegiatan aula. Wajib sebenarnya. Atau berjaga di luar. Tergantung pada saat di lapangan nantinya. Apakah nanti bagian teknis atau apa yang membuat acara tersebut, apakah dia membutuhkan bagian Pamdal ini untuk menjaga di ruang aula, itu
harus dilaksanakan. Oh, Jagat Saksana ini bisa dikatakan juga pengamanan dalam Iya. atau PAMDAL ya Pak ya. Nah, terkait dengan kan tupoksi dari PAMDAL sudah dijelaskan bahwasanya mempunyai peranan yang penting dalam hal setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU provinsi khususnya. Nah, terkait dengan larangan-larangan, mungkin Ibu Jen, apa larangan-larangan dari PAMDAL ini sendiri? Oh iya, baik, makasih. Larangan dari PAMDAL, dilarang merokok, dilarang melepas seragam, dilarang bermain HP. Pada saat jam kerja Iya, ya? dilarang yang laki-laki, dilarang berambut panjang, dilarang bermain judi, Iya. menyebarkan berita hoaks, itu dilarang bertingkah laku tidak sopan. Iya. Jadi sama ya, intinya setiap PNS juga seperti itu, dilarang banyak-banyak larangannya. Nah, terkait dengan kan tadi 2021 Pak Erwin ya. Ya. Jadi sudah tentu ada progres progres keamanan yang progres program-programnya. Kira-kira dari 2021 terus sampai 2024 nanti bagaimana? Nah, jadi progres program bagian keamanan itu kemarin saya ikut di rakor umum di Lombok, itu sudah ada juga ya rakornya. Iya. Itu bulan berapa kemarin? Nah, itu untuk tahun 2021 program dari bagian keamanan itu disiplin dulu. Kerapian dan kebersihan. Oh, di 2021 bagaimana setiap anggota Jagat Saksana ini mempunyai kedisiplinan, kerapihan, dan kebersihan. Okay. Nah, untuk di tahun 2022 itu sudah ditingkatkan lagi. Iya. Waspada. Waspada ini ya bukan cuma waspada begitu saja. Dia harus mengawasi semua lingkungan kantor atau sekitarnya dan para aktivitas para pegawai KPU di dalam lingkungan. Iya. Teliti dan sopan. Jadi setiap tamu ya ada peningkatan, iya. Ada peningkatan progres programnya ya Pak ya. Kemudian di tahun 2023 itu karena sudah menjelang sudah dimulainya tahapan, itu setiap anggota PAMDAL atau Jagat Saksana itu harus mempunyai tugas ketegasan. Walaupun tegas tapi tetap humanis dan respect. Respect di sini ya pokoknya jangan nanti diperintah, dia harus memang langsung harus tahu tugasnya seperti tugasnya. apa. Jadi di tahun 2023 ini diharapkan semua Jagat Saksana itu harus tegas tapi mempunyai sifat yang humanis dan respect. Respect, ya. Kemudian di tahun 2024 itu final dari semua jalannya pemilu ini. Kemungkinan dilanjutkan dengan adanya pilkada, pemilihan kepala daerah kan. Nah, itu harus kita 2024 PAMDAL itu sudah tuntas, profesional dan sukses. Demikian deh program ke depan untuk bagian keamanan. Jadi punya progres program keamanan di mana setiap tahun itu punya progres yang meningkat setiap tahunnya dan diharapkan semua Jagat Saksana yang ada di Sulawesi Tengah khususnya baik di provinsi maupun kabupaten kota itu mempunyai disiplin, kerapihan, kebersihan, terus dia harus tegas, dia harus humanis, dia harus respect, dan tentu pekerjaannya semua harus tuntas dan profesional dan sukses. Nah, terkait dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan mekanisme kan. Kalau tadi dikatakan bahwa Jagat Saksana yang berarti dari bahasa Sanskerta, yang berarti bukan hanya pengamanan satker, artinya dia memang pengamanan peserta pemilu juga di dalam situ. Nah, bagaimana mekanisme jika orang datang, apakah harus melapor dulu ke pengamanan dalam ini? Jadi standar SOP-nya itu sudah dibuat dari KPU RI yang sudah disebarkan ke provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita berdasarkan SOP yang ada tersebut. Jadi ibaratnya seperti di Jakarta, masuk ke pintu pertama kita harus melapor dulu. Siapapun orangnya. Titip KTP dan kita harus disuruh mengisi buku tamu. Apa tujuan dan mau ketemu siapa. Apabila dan tidak bisa dia langsung nyolong masuk saja. Kita tanyakan keperluannya apa dan ketemu sama siapa. Kita juga harus
bukan cuma mengkonfirmasikan ke dalam siapa yang ditemui pimpinan yang mana. Nah, kita bertanya kepada pimpinan apakah orang ini bisa diterima atau tidak. Iya. Seandainya pimpinan tidak terima, ya kita harus tegas di sini. Nah, makanya sekarang mulai sejak dini itu sudah saya ajarkan kepada anggota untuk setiap hari kerja itu palang harus diturunkan portalnya. Nah, ditanya siapa perluannya apa, ya dengan humanis, sopan dan santun itu. Nah, demikian. Jadi setiap masyarakat yang datang berkunjung tetap harus ada prosedur, ada SOP yang harus mereka laksanakan, yaitu misalkan menitip KTP terus ditukar dengan kartu tamu ya. Terus duduk nanti dikonfirmasi apakah yang bersangkutan mau menerima atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Erwin, terima kasih Ibu Jen atas waktunya berbincang-bincang dengan kita terkait dengan pengamanan, terkait dengan Jagat Saksana. Seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Jen tadi, bahwasanya makna dari Jagat Saksana itu sangat luar biasa, dan semoga ke depan program semua teman-teman Jagat Saksana itu bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, mulai dari soal kedisiplinan, mulai dari soal kebersihan, mulai dari soal tegas, profesional, itu bisa dapat tercapai di tahun 2023 dan 2024. Baik teman pemilih, itulah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Jen dan Pak Erwin, Pamdal atau Jagat Saksana KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan ke depan kita akan tetap bersama di episode-episode selanjutnya, di seri-seri selanjutnya dengan berbagai tema yang akan kita bahas terkait dengan kepemiluan maupun di sekitar Satuan Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.